Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, dan salam pintar untuk peserta didik kelas 5 yang sedang melaksanakan pembelajaran dari rumah. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi pembelajaran pertama, subtema 3, tema 1, kelas 5 sekolah dasar. Yang pertama nanti yaitu bahasa Indonesia, membuat paragraf. Dan yang kedua, IPA, macam-macam sendi. Pengertian paragraf ya. Apa itu paragraf? Paragraf adalah sekumpulan kalimat yang berisi kalimat utama dan kalimat penjelas. Ya, jadi dalam suatu paragraf itu ya terdiri dari sekumpulan kalimat yang berisi kalimat utama atau gagasan pokok dan kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Kemudian unsur-unsur paragraf itu yang pertama ada kalimat utama ya yang berisi gagasan pokok, kemudian kalimat pendukung yang berisi gagasan penjelas, dan transisi atau konjungsi ya. Konjungsi itu maksudnya itu di dalam suatu paragraf itu ya terdapat kata hubung ya. Kata hubung itu pun juga ada dua. Ada konjungsi intrakalimat yaitu kata sambung atau kata hubung yang menghubungkan antara induk kalimat dan anak kalimat. Kemudian yang kedua ada konjungsi antar kalimat, yaitu sebuah konjungsi yang menghubungkan antara kalimat-kalimat yang ada di dalam paragraf. Kemudian apa syarat-syarat suatu paragraf itu? Yang pertama itu kesatuan. Maksudnya dari kesatuan itu dalam suatu paragraf itu harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas. Kemudian yang kedua itu kepaduan atau koherensi. Pengertiannya di dalam suatu paragraf itu terdiri dari hubungan kompak antara kalimat pembentuk paragraf. Kemudian yang ketiga kelengkapan, yaitu suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. Kemudian langkah-langkah buat paragraf ya. Langkah-langkahnya yang pertama itu membuat ide pokok atau menentukan gagasan pokoknya. Setelah gagasan pokok terbentuk, maka membuat ide pendukung atau gagasan penjelas. Setelah itu menentukan jenis paragrafnya, apakah jenis paragraf induktif, deduktif, atau campuran. Setelah itu baru menyusun kalimat pokok dan kalimat penjelas sesuai jenis paragrafnya. Kemudian contoh-contoh membuat paragraf ya, misalnya ini contohnya itu ide pokoknya itu tanah liat banyak manfaat ya. Kemudian ini paragrafnya ya, ini jenis paragrafnya yaitu deduktif ya, karena kalimat utamanya di awal. Salah satu jenis tanah yang mempunyai banyak manfaat adalah tanah liat. Lah ini gagasan pokoknya atau kalimat utamanya. Selain sebagai media tanam, tanah liat juga dapat dijadikan sebagai bahan-bahan dasar pembuatan gerabah. Selain itu, tanah liat juga sebagai bahan dasar dalam pembuatan batu bata, dan masih banyak lagi manfaat dari tanah liat. Nah, itu tadi berupa ya gagasan penjelas atau kalimat pendukungnya. Kemudian pengertian sendi ya. Apa itu sendi? Sendi yaitu bagian khusus yang seperti ruangan berfungsi sebagai penghubung antar tulang agar bisa bergerak. Jadi sendi itu mempunyai fungsi ya sebagai penghubung antar tulang ya, dimana agar tulang itu bisa bergerak. Kemudian jenis-jenis sendi ya. Yang pertama itu sendi yang dapat digerakkan, dan yang kedua sendi yang tidak dapat digerakkan. Nah, sendi yang tidak dapat digerakkan ini juga disebut dengan sendi mati.
Nah, kemudian jenis-jenis sendi yang dapat digerakkan itu yang pertama sendi putar. Sendi putar itu sendi yang dapat bergerak berputar. Contohnya apa? Sendi antara tulang atlas dengan tulang tengkorak. Nah, pada sendi itu hanya bisa bergerak berputar. Kemudian dua sendi engsel, yaitu sendi yang dapat bergerak ke satu arah, ya. Jadi hanya ke satu arah. Contohnya apa? Sendi pada lutut, siku, ruas dari kaki, dan ruas dari tangan. Kemudian yang ketiga, sendi peluru. Kalau sendi peluru itu sendi yang dapat bergerak ke segala arah. Contohnya, sendi yang terdapat pada pangkal lengan. Yang keempat, yaitu sendi pelana. Sendi pelana itu sendi yang dapat bergerak ke dua arah. Contohnya, sendi antara telapak tangan dan pangkal ibu jari. Ya. Kemudian yang kelima, sendi kaku. Sendi kaku itu sendi yang hanya menimbulkan sedikit gerakan. Contohnya sendi pada ruas-ruas tulang belakang. Kemudian ini ya gambar letaknya. Nah, di sini itu letak sendi putar. Dan di sini letak sendi engsel. Di sini letak sendi peluru. Di sini letak sendi pelana. Dan di sini letak sendi kaku. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tunggu pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap rajin beribadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.